zaman dahulu, alat teknologi komunikasi menggunakan telepon rumah yang tidak dapat dibawa kemana-mana. Namun, sekarang handphone sudah semakin canggih dan bahkan jangkauan informasinya dapat kita akses hingga seluruh penjuru dunia. Kira-kira fenomena apakah ya yang terjadi saat ini? Halo anak-anak, kali ini bersama saya Bu Ani Masufa, mahasiswa PIPS Universitas Negeri Malang. Kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial dan budaya. Sebelum kita mempelajari bersama tentang materi pembelajaran pada hari ini, mari anak-anak di rumah berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran yang kita pelajari nantinya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak di rumah. Kira-kira masih semangat kan ya? Jika kalian masih semangat, ikuti Bu Ani ya. Kalau saya bilang semangat, kalian jawabnya semangat-semangat. IPS. Yes, yes. Kayak gitu ya. Coba. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. IPS. Yes, yes. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang perubahan sosial budaya, mari saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui penayangan gambar, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar perubahan sosial budaya dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan, peserta didik dapat menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya dengan benar. Yang ketiga, melalui penjelasan, peserta didik dapat diharapkan dapat menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan benar. Yang terakhir atau yang keempat, melalui penjelasan, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perubahan sosial budaya sebagai dampak dari globalisasi. Jadi, materi kita pada hari ini ada 4 ya. Yang pertama, yaitu tentang konsep dasar tentang perubahan sosial budaya. Yang kedua, tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga, tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir, tentang pengaruh perubahan sosial budaya. Setelah kalian tahu tentang tujuan yang kita pelajari, coba deh anak-anak di rumah membandingkan teknologi informasi pada gambar berikut. Ya, teknologi informasi pada zaman dahulu dan teknologi pada zaman sekarang. Dari gambar tersebut, coba kalian bandingkan. Ya, apakah kedua gambar tersebut mempengaruhi perubahan sosial budaya? Ya, tentunya sangat berpengaruh. Teknologi informasi pada zaman dahulu dan sekarang memiliki pengaruh karena pada zaman dahulu teknologi yang cakupannya masih sempit, sekarang sudah sangat luas hingga seluruh penjuru dunia. Jadi, orang-orang sekarang itu lebih modern dan lebih terbuka, sehingga mindset mereka akan berubah. Perubahan itulah disebut dengan perubahan sosial budaya. Selanjutnya, apa sih perubahan sosial budaya itu? Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial merupakan perubahan yang mempengaruhi sistem sosial. Sistem itu meliputi nilai, sikap, pola, perilaku, dan kelompok-kelompok di masyarakat. Sedangkan, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial budaya itu seperti misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai-nilai dan norma pada masyarakat, dan perubahan pada peran perempuan remaja, serta seperti laki-laki setara dengan perempuan, seperti itu.
Ciri-ciri perubahan sosial. Jadi anak-anak, ciri-ciri perubahan sosial itu seperti perubahan yang terjadi sangat tergantung pada dinamika masyarakat itu sendiri, yang nantinya akan mempengaruhi pada tingkat kecepatan dan kelambatan proses perubahan tersebut. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti oleh perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Yang ketiga, suatu perubahan dalam masyarakat yang cepat biasanya akan diikuti oleh timbulnya keadaan yang kacau, seperti dalam bidang material atau non-material. Selanjutnya yang kelima, perubahan sosial budaya terbagi atas beberapa bentuk, yaitu proses sosial, segmentasi, atau pembagian dan perubahan struktur. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan budaya. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan budaya dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal atau dari dalam dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor internal atau dari dalam, yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Perpindahan penduduk dari desa ke kota membuat kekosongan di desa, misalnya dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi sosial yang mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, yaitu penemuan baru. Misalnya, penemuan mobil, kereta api, telepon yang menyebabkan timbulnya pusat kehidupan di daerah pinggir kota. Yang ketiga, pertentangan atau konflik masyarakat. Perubahan sosial dan kebudayaan menjadi faktor utama pertentangan atau konflik masyarakat itu sendiri. Contohnya, pertentangan antar kelompok atau antar generasi yang memiliki perbedaan pendapat. Selanjutnya, terjadi pemberontakan atau revolusi. Contohnya, seperti revolusi industri yang merubah tatanan masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Selanjutnya, faktor perubahan sosial eksternal atau dari luar. Jadi, faktor perubahan sosial eksternal itu seperti yang pertama, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam atau fisik yang ada di sekitar manusia. Misalnya saja kita mengangkat wabah yang saat ini gencar dikabarkan di dunia, bahkan di Indonesia sendiri sudah terkena dampak, yaitu virus corona yang mengakibatkan dampak dari seluruh aspek kehidupan masyarakat dari segi ekonomi, sosial. Bahkan masyarakat itu tentunya dengan adanya wabah tersebut masyarakat akan menjadi trauma. Nah, itu merupakan contoh sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam atau fisik yang ada di sekitar manusia. Yang kedua yaitu peperangan. Contoh peperangan yang terjadi dengan negara lain. Negara yang menang biasanya akan memaksakan kebudayaannya pada negara yang kalah. Nah, itu menjadi salah satu contoh. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contohnya saja dari daerah Surakarta dan Jogja yang memiliki corak kebudayaan yang berbeda, serta pakaian adat dan musik daerah yang berbeda, kemudian tari-tarian yang berbeda. Nah, padahal kan mereka berasal dari daerah yang sama, yaitu kebudayaan Jawa. Setelah kita mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat sangat beragam,
baik dari jenisnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah mempelajari bentuk-bentuk perubahannya, selanjutnya bentuk perubahan sosial budaya itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Dilihat dari waktunya terbagi menjadi revolusi, perubahan secara cepat, dan evolusi secara lambat. Bentuk perubahan sosial pengaruhnya terbagi menjadi 2, yaitu perubahan yang besar dan perubahan yang kecil. Selanjutnya berdasar perencanaannya terbagi menjadi 2, yaitu direncanakan atau yang tidak direncanakan. Ya, baik bentuk-bentuk perubahan sosial. Tentang perubahan sosial budaya yang dilihat dari waktunya. Yang pertama ada perubahan lambat atau disebut dengan evolusi. Perubahan lambat atau evolusi merupakan perubahan yang tidak dengan sendirinya atau tidak direncanakan. Jadi, perubahan ini menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contoh dari perubahan secara lambat ini seperti kehidupan manusia pada masa primitif. Kehidupan manusia pada masyarakat primitif itu terjadi secara lambat. Pola-polanya itu dari berburu dan meramu, mereka nomaden atau berpindah-pindah, kemudian mereka sudah mulai bercocok tanam, itu waktunya itu cukup lama, dan itu yang disebut dengan perubahan evolusi. Selanjutnya, perubahan secara cepat atau revolusi. Perubahan secara cepat itu biasanya direncanakan atau bisa saja tidak direncanakan. Selain itu, dapat dijalankan tanpa kekerasan maupun tanpa adanya kekerasan. Contohnya saja, semisal dari Revolusi Inggris. Perubahan yang terjadi merupakan perubahan dari produksi yang sebelumnya tidak menggunakan mesin, kemudian berubah menjadi menggunakan mesin. Nah, itu kan akan merubah perubahan dari masyarakat yang semuanya keterampilannya itu menggunakan keterampilan mereka dirubah dengan menggunakan teknologi. Baik, selanjutnya perubahan menurut perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan. Perubahan ini tentunya menggunakan perencanaan terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Pihak-pihak yang melakukan perubahan ini disebut dengan agent of change. Kalau perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan, biasanya perubahan ini terjadi dengan sendirinya tanpa perencanaan atau prediksi masyarakat. Dari kedua contoh tersebut, kita dapat mengambil contoh di daerah DKI Istimewa Yogyakarta. Kenapa? Karena perubahan politik ya dari masa autokratis menuju desentralisasi itu merupakan perubahan yang direncanakan atau politik itu direncanakan. Kemudian yang tidak direncanakannya itu dengan adanya desentralisasi atau pemusatan kekuasaan itu menyebabkan para bangsawan itu mulai luntur, hilangnya peranan kaum bangsawan secara berangsur-angsur sebagai warga kelas tinggi. Baik, untuk yang terakhir merupakan pengaruh perubahan sosial budaya sebagai dampak dari globalisasi. Perubahan sosial budaya sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, sebab fungsi nilai sosial dan kebudayaan adalah membentuk manusia yang beradab dan sebagai pola dasar kehidupan bersama. Sehingga perubahan terjadi akan membawa 2 akibat, yaitu perubahan secara baik atau positif
dan perubahan yang tidak baik atau negatif. Perubahan positif merupakan perubahan yang bisa terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Masyarakat yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri disebut dengan adjustment. Masyarakat yang bisa menyesuaikan diri akan memperoleh dampak positif. Adapun dampak positif yang diperoleh itu seperti kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, kemudian kebutuhan mudah terpenuhi, dan yang terakhir pola pikir yang lebih maju. Itulah pengaruh perubahan yang positif bagi masyarakat. Selanjutnya, perubahan secara negatif atau jelek. Akibat negatif tentunya akan terjadi pada masyarakat dengan kebudayaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Contohnya saja, yang pertama, bergesernya bentuk-bentuk budaya nasional oleh budaya asing yang terkadang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebudayaan masyarakat secara nasional. Yang kedua, adanya beberapa kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan akibat dari mereka tidak mampu mengejar dari perubahan modern yang terjadi saat ini. Dan yang ketiga, munculnya bentuk penyimpangan sosial baru yang makin kompleks. Contohnya itu seperti disintegrasi yang mengakibatkan seperti tawuran pelajar, terus seks bebas, kemudian terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kriminalitas yang lain. Kemudian lunturnya kaidah-kaidah atau norma-norma lama. Adanya kebudayaan dari budaya asing, dan kita tidak mampu melakukan pilihan yang baik ataupun yang buruk. Tentunya generasi muda khususnya akan mudah sekali terpengaruh. Akibatnya mereka tidak akan bisa mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada di masyarakat kita. Baik anak-anak yang di rumah, setelah kita mempelajari tentang perubahan sosial budaya, dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Coba kalian pikirkan bersama, apa kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini? Ya, kesimpulannya sangat banyak ya. Jadi kita sebagai generasi muda harus mampu atau dapat menyesuaikan diri dengan gerak perubahan yang ada. Kita sebagai agent of change harus mampu melawan tantangan-tantangan perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini. Kita tidak mau kan sebagai generasi yang merugi. Jangan sampai kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan yang ada, sehingga kita akan menjadi lemah. Dan tentunya peran dari generasi akan mempengaruhi perubahan dari negara kita tercinta ini. Jadi kita harus melakukan perubahan ya. Meskipun perubahan kita kecil, itu tentunya jika baik, itu akan lama-lama akan merubah perubahan sosial di negara kita menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian anak-anakku. Semoga kalian bisa menjadi generasi yang mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan, dan kalian dapat menjadi generasi yang kreatif dan inovatif. Terima kasih, dan selanjutnya ada tugas ya. Tugasnya itu kalian bisa membuat clipping tentang perubahan sosial dan budaya. Ini saya akan memberikan contoh clipping yang sudah saya buat. Seperti ini clippingnya. Kalian bisa mencari gambar-gambar di media sosial, di media cetak ataupun dari sumbernya dari internet. Kemudian kalian bisa menggunting kreatif kalian, kemudian bisa kalian tempel-tempel seperti contoh yang saya buat ini.
Selamat mengerjakan buat kalian semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.